memang kalau kita melihat IHSG mengalami pelemahan di beberapa hari kebelakang ini, which is normal, memang menghadapi kenaikan suku bunga The Fed yang diantisipasikan akan diumumkan di beberapa hari ke depan ini ketika rapat Fed, sehingga ini membuat kekhawatiran terutama di kalangan investor asing sudah memperhatikan gejolak dari inflasi Amerika dan juga pergerakan dari suku bunga The Fed dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi memang kita sudah melihat dana asing ini keluar dari Indonesia di bulan Mei sebesar 3,5 triliun rupiah yang disebabkan oleh inflasi Amerika yang sudah naik terlebih dahulu. Nah, memang kalau kita melihat di beberapa hari ke belakang ini, memang pergerakan IHSG itu juga digerakkan oleh investor lokal melakukan aksi profit taking. Karena di saat ekonomi dan juga pasar modal global ini bergejolak, investor lokal ini banyak melakukan aksi trading short term, sehingga mereka melakukan profit taking dalam waktu dekat. Mereka menunggu mungkin momentum yang lebih tepat nanti untuk masuk IHSG di jangka yang lebih panjang lagi. Tapi kalau memang kita perhatikan pergerakan investor asing, memang hari ini menunjukkan net sell, tetapi kita perhatikan sebenarnya sudah ada improvement dari beberapa minggu yang lalu ya, dibandingkan ketika bulan Mei. Jadi sepertinya asing itu memang masih ada kepercayaan di Indonesia, tapi memang menunggu momentum yang tepat setelah isu-isu dari inflasi dan juga kenaikan suku bunga The Fed ini mulai meredam ke depannya. Oke, artinya keyakinan investor masih ada, tapi balik lagi masih wait and see jelang rilis FOMC. Mas Rizky, selain Iya, kekhawatiran betul. inflasi, Presiden Jokowi menyebutkan tantangan inflasi ini masih awal, bahkan resiko krisis pangan ini juga patut menjadi perhatian. Nah, sebetulnya bagaimana sih kekuatan pasar domestik dalam menghadapi guncangan ini? Ya, terima kasih Sasa. Jadi memang kalau kita melihat inflasi Amerika sudah cukup tinggi ya, di 8,6%. Sudah dikatakan tadi bahwa ini sudah menyentuh level 40 years high ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan inflasi di Indonesia masih cukup rendah ya. Indonesia terakhir masih bukan inflasi di kisaran 3,5% dibandingkan Amerika di 8,6%. Memang inflasi Indonesia ini masih dibantu diredam ke bawah oleh subsidi-subsidi dari pemerintah, sehingga memang ada bantuan dan kita belum lihat inflasi kita melonjak seperti di Amerika Serikat. Nah, tapi pada suatu saat ketika subsidi ini perlahan-lahan mulai dicabut, kalau kita sudah melihat adjustment di harga BBM, ya, contoh seperti Pertalite, kita akan perlahan-lahan melihat kenaikan inflasi di Indonesia. Dan juga kalau kita misalkan melihat PPI contohnya atau Producer Price Index di tahun lalu sempat sudah menyentuh 7%, walaupun CPI masih rendah. Jadi pada suatu saat ketika emiten-emiten atau korporasi mulai mengadjust harga jualnya ke konsumer, baru kita nanti akan mulai merasakan kenaikan inflasi di Indonesia. Namun memang prediksi kami tidak akan sebombastis di Amerika, karena memang di Amerika itu didorong oleh sesuatu yang dinamakan oleh demand boom, yaitu ketika ekonomi mereka reopening tahun lalu, terjadi demand yang cukup besar di Amerika yang mendorong inflasinya naik. Nah, kondisi inflasi ini kita perlu perhatikan karena ini juga yang akan menentukan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang saat ini masih di-maintain di 3,5%. Oleh karena itu kita perlu perhatikan arah inflasi kita kemana, kita juga perlu perhatikan juga decision BI ke depannya seperti apa. Tetapi melihat harga komoditas yang masih cukup tinggi, kita juga melihat pertumbuhan GDP kita masih menunjukkan tren yang cukup baik ya. Eh, saya merasa perekonomian Indonesia ini masih dikatakan cukup defensif di level sekarang dibandingkan negara-negara developed market seperti Amerika Di ataupun tengah Eropa. masih diliputi ketidakpastian global begitu ya, dan kalau kita lihat juga memang sentimen global ini bertubi-tubi mulai inflasi yang tinggi, kemudian juga rupiah yang bahkan tertekan cukup dalam di antara bursa Asia gitu. Sebetulnya bagaimana sih Anda melihat resiko capital outflow dan seberapa kuat sih daya tahan rupiah ini? Baik, kalau kita bandingkan Indonesia pada saat ini dengan Indonesia di tahun 2013 ketika terjadi taper tantrum, Indonesia adalah suatu yang berbeda ya secara external macro position. Kita melihat current account kita pada saat itu ada di posisi defisit. Pada saat ini kita current account ada di posisi slight surplus. Kita melihat cadangan devisa atau forex reserve kita juga di posisi yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Kita melihat posisi kepemilikan investor asing di Sun kita juga sudah drop cukup signifikan. Pada saat ini kepemilikan asing di Sun sudah mencapai level 16%. Ini jauh di bawah level pre-COVID di sekitar 40%. Dan level sekarang ini sudah mencapai level tahun 2010. Sehingga kita melihat bahwa
resiko outflow dari capital di Indonesia itu ada, tetapi tidak akan sesignifikan di tahun 2013 di mana kita melihat rupiah kita depresiasi secara signifikan. Sehingga kita melihat rupiah akan lebih terjaga di saat ini dan capital outflow pun juga akan terjaga.